milimeter boleh nggak? Boleh. Boleh dong. Tapi harus ada belakangnya meter pasti. Gitu loh maksud saya gitu. Panjang gelombang itu rata-rata 340 mili per second. Mending tanya Google atau AI, wong sekarang zamannya wis gampang. Menurut gitu. saya begitu. Iya, Menurut daripada saya. kita tanya orang yang salah. Ya, artinya jangan tiba-tiba menjadi SMA sebelum SD. Ya, orang suka berpikir kalau ada line ray, Ya. terus ada angin bertiup kencang, dia bilang, waduh ini line ray-nya kurang bagus karena audionya terbawa angin. Audio bisa terbawa angin gimana caranya coba? Dia selalu menggunakan frekuensi 100. Ya. Sebetulnya itu bukan jadi acuan, jadi kitab suci bahwa 340 itu dibagi 100. 100 itu dalam konteks 100 Hertz, Bambang. Ya. Halo netizen se-Indonesia Raya. Akhirnya kita kembali masih bersama dengan saya Yoswayan dari Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner, dan masih bersama Berani Belajar Audio di sini, podcast pro audio nomor 1 di Indonesia. Pokoknya selalu seru, dan kalau backgroundnya sudah dem-deman, cium bekonang gitu ya, dan semua botol-botol itu tidak lain dan tidak bukan, kita pasti bersama Pak RT Raja Terakhir David Klein. Mana tepuk tangannya? How are you, brother? I'm okay. Yuk. All is good? All is good. Waduh, ini tiap kali di sini nih gila, suasananya udah kayak di villa gitu, Son. Wah, langsung tinggal pengen berenang tinggal nyebur gitu doang gitu ya. Jadi kita lebih santai, kita lebih rileks melanjutkan setiap diskusi-diskusi belajar audio di sini. Dan ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya balik maning. Basic audio. Wis, pokoknya sampai muntah-muntah, sampai belenek karepmu rapopo. Setuju Pak David? Sangat setuju. Sangat ya? sangat setuju. Netizen Indonesia. Netizen. Netizen sih tidak paling ini ya, tidak paling kejam ya. Kalau netizen soalnya dibilang paling kejam. Netizen itu paling happy karena berhubungan dengan sound system, music, industri ya. Jadi bedanya sama netizen itu kejem. Gitu. Oh gitu. Soalnya ada perkataan begitu. Iya. Netizen Harus Indonesia gitu itu paling ini. Because we are working with passion gitu. Kita working dengan passion, dengan kesukaan, sehingga kita working with happiness juga gitu. Yeah. Netizen itu harus penuh dengan kebahagiaan gitu. Demikian pula belajar. Iya. Belajar harus itu jangan terlalu stres, jangan gitu. tegang. Itu berarti yang kamu pelajari sesuatu yang bukan kamu sukai. Ya. Nah. Juga jangan terlalu percaya sama orang. Nah, Itu penting karena zaman sekarang itu kita bisa Google. Saya juga barusan googling tuh. Kalau tidak percaya teman-teman, saya selalu kalau saya nggak ngerti gitu, ada yang tanya gitu tapi saya nggak ngerti, ya saya ngomong nggak ngerti lah daripada ngawur. mending tanya Google atau AI, wong sekarang zamannya wis gampang. Menurut gitu. saya begitu. Iya, Menurut daripada saya. kita tanya orang yang salah. Ya, jujur banyak yang beredar gitu ya, kan di era teknologi gitu. Kalau dulu kan IT itu dulu tuh IT itu bukan internet. Information technology. Nah, dulu kan? gitu. Dulu Kalau sekarang internet things. Iya. IT itu menjadi internet things. Artinya di mana ada internet kita bisa mencari sesuatu gitu. Walaupun sesuatu itu belum tentu benar juga. Jadi kita tetap untuk basic kehidupan maksud saya. Ya. Itu harus sudah benar dulu. Benar nggak Pak Yos? Harus dong. Itu kan harus sesuai. dong. Jangan tiba-tiba menjadi SMA sebelum SD. Susah sekali gitu. Nah, itu penting. Jangan menjadi S3 sebelum S2, nggak bisa loh. Nah, masalahnya gini Pak David. Apa banyak bisa? Nggak bisa yang kan? pada nanyain, wah apa itu pro audio sound system itu yang penting pengalaman, geser kiri titiknya tingginya apa, settingnya bener, teori, wah malah bikin mumet.
nggak penting, yang penting itu di lapangan. Gimana pendapat seorang raja terakhir dengan pendapat seperti itu, Pak? Ya jujur ya, kita jangan pernah menggampangkan atau menyalahkan operator yang sudah bertahun-tahun. Ya. Kalau saya ngomongnya bertahun-tahun itu berarti ya minimal 10 tahun lah gitu. Ya. 10 tahun ke atas atau 20 tahun ke atas itu kebanyakan 30 tahun ke atas lah, kalau saya bilang 30 tahun ke atas itu mereka mempunyai skill tersendiri yang kita nggak bisa curi gitu ya. Jam terbang. Jam namanya. terbang, Ya. experience itu tidak bisa dicuri. Tapi kata orang, saya semakin kesini semakin serius, nggak apa-apa ya. Iya nggak apa-apa dong. Karena kadang-kadang bercanda jadi lebih banyak bercandanya, akhirnya Ilmunya sedikit nanti yang tersampaikan gitu kan. Tapi harus seimbang. Ya, itu dia yang tersampaikannya salah, itu yang paling bahaya. Nah, itu. Itu jadi gini, maksud saya gini, berdasarkan pengalaman dari murid-murid gitu, dari mantan murid-murid, kalau saya selalu ngomongnya gitu, mantan murid-murid, karena sekarang mantan murid-murid ini yang berada di lapangan bola, di lapangan pedal, Sudah menjadi pelaku industri yang sesungguhnya murid dulu. studio rekaman, studio di mana-mana gitu loh. Atau rental audio, mereka live engineer. Mereka sudah benar-benar berkecimpung di situ dengan ya kalau boleh jujur ya dengan basic yang cukup kuat, karena kami di LPDK itu sangat-sangat mementingkan yang namanya basic audio atau dasar-dasar ilmunya gitu dah. Dasar-dasar ilmunya itu sebenarnya kembali lagi kita ke dunia kita masih sekolah dulu gitu. Tanpa menyinggung siapapun ini gitu loh. Jangan bagaimana, tapi kalau ada perkataan-perkataan yang memang belum terlanjur mendarah daging daripada terlanjur menyesatkan lebih banyak orang. Gitu maksudnya kan gitu. Kan? Ya bukannya berarti kita paling benar juga. Tidak juga, semua orang kan ada keplintut mengsle omongannya gitu. Ngomong-ngomongannya salah kepleset gitu kan. Omongan itu juga bisa jadi. Bisa jadi. Tapi poinnya gini Pak David, kita harus meluruskan sesuatu yang pengajaran yang menurut pandangan kita, keilmuan kita itu salah, which is itu tidak salah gitu ya, untuk kita melakukan itu, untuk meluruskan itu. Karena alat ukur untuk menentukan ini benar atau salah dalam keilmuan teknis seperti ini, itu sangat bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Ini bukan tafsir, tapi ada dasar perhitungannya. Itu kan beda kan? Setuju kan? Nah. Jadi buku pinter istilahnya, atau handbook. Handbook of Sound Engineering. Atau handbook of apapun itu namanya ya, artinya mengenai audio, mengenai profesional ya, audio secara profesional. Baik itu di bidang akustik, baik itu di bidang apapun, karena gini deh, daripada kita berlama-lama seperti begini ya, nanti poinnya jadi kemana-mana. Lebih baik, kalau menurut saya, lebih baik kita kembali ke yang paling basic. Oke, nah kita langsung aja berarti ya. Boleh nggak begitu? Boleh dong. Jadi langsung paling basic. Oke, langsung gini aja Pak David, karena kebetulan ini podcast ini langsung mak betunduk, mak det saknyet gitu, langsung saya meluncur gitu, karena satu keresahan dari seorang raja terakhir gitu, tiba-tiba dia share beberapa TikTok, beberapa konten-konten sosial media yang kita temukan, takutnya nanti membuat ketersesatan dari banyak netizen se-Indonesia Raya. Iya, itu. Kita spill contohnya seperti ini. Yang gelombang itu rata-rata 340 mili per second. Nah, itu tadi baru salah satu contohnya gitu ya, Son ya. Nah, saya yakin ngeri juga dengan segala hormat, bukan berarti sama sekali kita menyerang, menyalahkan pribadinya, tidak, tapi kita meluruskan pengajarannya gitu ya. Jadi seperti tadi yang dijelaskan itu tadi Pak David, bagaimana pandangan seorang raja terakhir tentang konten TikTok tadi yang disampaikan. Kita bahas satu persatu nih, dari yang pertama tentang panjang gelombang itu 340 mili
per second. Nah, itu dulu dibahas. Mili apa ini gitu? Nah, itu dia kan. Karena ada mili vanilli. Serius. Nah, ini supaya kita langsung sacet nih, apa kesalahannya di mana dan apa yang perlu kita luruskan. Saya nggak ngerti ya kalau soal mili sendiri, saya jujur tidak mengerti karena gini, mili itu kan ada belakangnya. Iya, karena banyak miligram, Nah, milimeter, gitu. mililiter. Mili kan ada belakangnya dong. Iya, kan milisecond gitu. Benar kalau detik dong. kan. Ya. Berarti mili dengan senti itu saudaraan kan sebenarnya. Jadi sebetulnya sudah tidak boleh menggunakan mili per second. Karena mili sendiri itu Mili apa? mili apa Iya. gitu kan. Ya, mau milih partai apa gitu. Kalau kita milih Partai Audio Nasional, disingkat menjadi Panoramik atau Penpot. Ya susah kalau udah begitu susah. Kita balik lagi ke nol ya, teman-teman. Kita balik lagi ke nol. Jadi contohnya tadi ya kita bahas dulu. Panjang gelombang itu 340 mili per second. Nah, ini supaya kita belajar ya, kita kembali back to basic pengajaran supaya kita tahu dasarnya. Teman-teman semua ini dulu, 340 meter per detik itu adalah kecepatan bunyi di udara jika suhunya berapa, lalu kelembapannya berapa, lalu saya lupa, pastinya lupa, tetapi itu ada rumusnya. Ya, di mana 340 meter per second itu untuk di sini tropis kira-kira gitu ya. Ya kurang lebih lah. Kira-kira kurang lebih. tropis deh, supaya kita mudah Itu gitu. tolong di Google, jangan percaya sama saya, jangan percaya sama omongan orang, jangan begitu gitu loh. Kita Google aja, kita Google rumus dari kecepatan bunyi di udara. Ya. Di Google nanti dia macam-macam tuh, ada yang paling simple sampai yang paling ribet. Ya. Gitu. Makanya tadi saya juga nggak berani ngomong bahwa itu hanya masalah kelembapan udara, suhu udara dan sebagainya, itu saya nggak berani mengatakan begitu. Tetapi kalau saya pribadi dari zaman saya mengajar dari tahun 1996, itu saya lebih senang menggunakan angka itu karena nantinya untuk dibagi-bagi, untuk berhitung-berhitung gitu. Lebih mudah. Gampang gitu loh. Tapi artinya jangan dianggap bahwa kecepatan bunyi di udara itu sudah pasti 340 meter per Nah, ini detik. langsung saya lurusin Pak David. Sorry saya interrupt. Jadi 340 sampai dengan 343 meter per detik atau sekitar 1235 km per jam itu pada suhu ruang 20 derajat Celcius. Begitu. Jadi supaya kan suhunya ada. Iya, gitu itu yang paling kan. gampang. Ya. Itu yang paling gampang. Itu antara berapa kurang lebih? 340 sampai 343 itu lah. di 20 derajat Celcius, tapi ada catatannya di mana semakin tinggi suhu udara semakin cepat rambat bunyinya, kan semakin tinggi gitu ya. Semakin tinggi suhu udara ya. Ya, semakin tinggi suhu udara berarti kan makin panas gampangannya gitu loh. Ada lagi tuh rumusnya. Ya. Yang pasti ada lagi rumusnya, formula atau rumus kecepatan bunyi di udara gitu. Formula of speed in the air gitu. Ini kita nggak ada perencanaan apa-apa loh ya. Ini kita langsung ngomong begini saja. Ya, itu artinya, rumus formula itu berarti V sama dengan S per T, di mana nih ya seperti ditunjukkan nih. Tung. Nah, rumus itu banyak. Rumusnya tuh yang bisa waktu. Untuk orang fisika ya. Itu waduh, rumusnya luar biasa gitu loh. Ya. Nah, tergantung kita mau menjadi fisikawan atau mau menjadi audiowan atau mau jadi wawan. Di mana audio itu akar dari sumber utamanya memang di fisika dulu gitu Pak ya. Jadi akarnya doang itu dalam sebuah sumbernya itu keilmuan fisika. Iya. Audio itu cuma sebagian karena fisika itu sendiri kan Banyak, bisa di betul. aerodinamika, bisa di apa aja. Saya sering adu apa sih namanya? Argumen ya. dengan para murid. Itu sering dari zaman dahulu kala. Jadi kalau saya bilang begini, murid saya bilang, "Enggak, Pak, enggak begitu." Oh, bilang, "Oh, enggak begitu ya. Gimana dong?" Di buku saya begini. Oke, kita bahas gitu. Nanti waktu itu tuh pengajarannya masih dalam 1 minggu 2 hari. Ya. Nanti pertemuan berikutnya bawa ya bukunya kita bahas sama-sama karena waktu zaman saya ngajar itu belum ada Internet of Things yang semudah ini. IoT ya, Internet of Things. Internet of Things itu belum seperti sekarang ini gitu loh.
Kalau sekarang ini kita Google, kita chat GPT bahkan kita tinggal ngomong itu akan keluar gitu dan bisa dibilang ternyata luar biasa gitu. Saya sudah coba gitu ya untuk Pro Audio juga luar biasa gitu. Jadi saya sarankan untuk teman-teman jangan hanya sekedar mendengar karena sekarang pengajaran tentang Pro Audio itu sudah mulai banyak. Gitu dan saya senangnya kadang-kadang ada yang memang dia di bidang elektro untuk audio sehingga bisa menerangkan dengan baik. Ya, elektro sendiri masih ada yang elektronik, ada juga yang electrical. Jadi ada arus lemah, arus kuat dan gitu. sebagainya. Jadi kelistrikannya atau di keelektronikannya di PCB-nya, di komponennya. Ya, bentar. Itu satu. Pak Yus kalau udah ngomong suka ini sih kemana-mana jadi nggak fokus gitu loh. Justru gue mau ngembaliin gitu ya, supaya kita balik lagi ke pembahasan mengenai 340 mili per second. Nah, ini kita harus kembali luruskan dulu gitu. Makanya itu udah pasti kalaupun 300 milimeter mili per second itu kan sudah salah lah, kita harus luruskan itu. Yang ada 340 meter per detik. Kemungkinan maksudnya dia mau ngomong itu 340 meter per detik sebagai cepat rambat gelombang bunyi di udara gitu. Gini loh, yang namanya kecepatan aja ya. Kecepatan itu kan adalah ini bukan saya mau jadi guru SD atau SMP atau bagaimana, tetapi yang namanya kecepatan itu adalah kecepatannya berapa, misalnya kecepatan pesawat udara, kecepatan pesawat terbang, itu kalau dalam bahasa Jermannya satuannya jadi Mach, M-A-C-H. Saya nggak tahu ngucapin yang paling, agak tahu satu Mach itu dalam bahasa pesawat terbang gitu, itu kurang lebih ya 1.200 km per jam. Sebenarnya yang disebut 1 Mach itu adalah kecepatan bunyi. Gitu loh. Jadi maksudnya dia itu bisa berjalan atau bisa menempuh jarak berapa dalam satuan waktu. Boleh nggak gitu? Itu yang namanya kecepatan benda bergerak. Lain kalau kecepatan beat per menit. Ada juga BPM atau BPM atau beat per menit juga, jadi jedik. BPS kan juga ada ya, beat per second ya. Ada. Jadi artinya sesuatu dalam satuan waktu. Begitu kan, gitu. Tapi kalau tadi sekali lagi kalau mili itu bukan gitu loh. Mili itu bawahnya mili ada mikro, bawahnya mikro ada nano gitu. Bukannya begitu ya, saya juga kurang hafal. Intinya seharusnya diksi menggunakan itu kan ukuran, jadi itu sesuatu yang ilmiah. Jadi kita tegas bisa mengatakan itu salah, jadi harus diluruskan. Hati-hati meter per second gitu. Ini umpama itu juga. Itu dengan perumpamaan suhunya kurang lebih 20 derajat Celcius. Kurang lebih. Kan gitu. Kurang lebih suhunya segitu. Lalu kalau kita lihat di DLMS kan suka ada suhunya berapa. Betul nggak sih? Selalu begitu. Jadi kita tuning di siang hari dengan tuning di malam hari bisa beda hasilnya. Pertanyaan saya, kita bisa membedakan atau enggak gitu? Itu aja. Kalau memang bisa membedakan ya benar begitu loh. Gitu loh. Ya di DLMS itu selalu ada humidity, ada suhu gitu ya. Suhu itu apa bahasa Inggrisnya? Temperatur, humidity dan sebagainya. Nah, sekali lagi, seandainya kecepatan bunyi adalah 340 meter per detik. Seandainya, berarti suhunya pas, semuanya pas. Gitu. Lalu ternyata kita punya rumus dalam dunia audio. Kalau ini kita mesti back to sine wave sebenarnya. Lebih gampang menerangkannya, back to sine wave. Seandainya kita punya kecepatan bunyi di udara. Pokoknya saya ulang-ulangnya terus sampai muntah-muntah deh. Kecepatan bunyi di udara itu 340 meter per detik yang kalau dikonversikan menjadi kilometer per jam jadilah 1.200 km per jam. Yang kalau dalam bahasa pesawat terbang atau roket ataupun apapun disebutnya Mach. 1 Mach itu tidak lain adalah 1.200 km per jam atau 340 meter per detik.
Itu dulu, apakah kita bisa mengerti bagaimana mengkonversikan 340 meter per detik, kok bisa jadi 1.200 km per jam? Ya, karena sudah dikonversikan. Yang Karena satunya dalam detik, satu yang satunya jam. Karena dalam 1 jam ada berapa detik kan Ya, gitu. 3.600 tentunya. Berarti kan? 340 ini Ya, dibagi, dikali ya. 3.600. Ya. Terlihatnya sulit atau terdengarnya sulit bagi bukan guru matematik. Tapi kalau untuk guru matematik ini hal yang sangat simpel gitu Ya. loh. Gitu loh, bagaimana mengkonversikan itu gitu loh. Nah, jujur tidak semua orang audio itu senang matematik. Tapi menurut saya kalau sekedar mengkonversikan itu Ya, masih mudah lah, masih harusnya, sederhana. harusnya, Dan kita harus tahu gitu. harus tahu, jangan sampai nggak tahu, jangan sampai tidak tahu. Ya, jadi sekali lagi 340 meter per detik. Ya, Meter dalam bahasa Indonesia, detik dalam bahasa Indonesia. ya, Kan gitu. ya. Karena in English menjadi 300 gini Inggrisnya apa? 340 per second. Ya. Gitu ya? Meter per second. 340 meter per Meter second. per second, ya. Meter per, bener dong, Ya. gitu dong. Kalau gitu bener. Kita Indonesia aja lah. Ya. Susah. Ya, lu yang bikin Inggris lagi. Iya, makanya susah. Kalau bahasa Belanda saya lebih susah lagi. Apalagi bahasa Spanyol. Gimana coba, lebih susah lagi. Tolong diingat ya. Dan angka ini tidak mutlak. Itu yang paling penting perkataannya. Seperti tadi Pak Yos ngomong. Ya. Antara 340 sampai 343 ya? Ya. Benar nggak gitu? Iya, range-nya di situ. 340 sampai 343 meter per detik. Di suhu. 20 derajat Celcius. Nah, pertanyaannya mengapa ada range? Kalau sudah pasti suhunya 20 derajat Celcius, Ya. mengapa angka ini tidak pasti 340? Jadi ada faktor X yang lain. Iya, ada parameter lain Yang yang lain. bisa mempengaruhi kecepatan Begitu. itu. Ya. Itu yang paling mudah dulu. Ini kita ngomongin ini bisa 1 jam loh. Ya. Beneran, karena ini penting Ya sekali. jangan, nanti kita masih ada banyak topik yang lain. Oke. Kita harus tajam ke. Oke, tapi tolong dimengerti ya. Kalau tidak dimengerti tolong komen. Ya, nah buat netizen Indonesia Raya yang masih bingung tentang basic ini, Ya. harap ditulis supaya sekali lagi kita tidak sedang menyalahkan pribadinya, tapi kita meluruskan pengajarannya supaya netizen se-Indonesia Raya tidak semakin banyak yang tersesat. Contohnya misalnya, ini satu hal yang dulu kita pernah bahas Pak David tentang Fletcher-Munson curve gitu ya. Ya. Sebetulnya tidak melulu salah nih orang nge-Q smile. Tidak terlalu salah ya. Tidak terlalu salah gitu. Maksudnya mungkin benar karena ternyata ada dasar teorinya tentang Fletcher and Munson curve. Sangat, dan itu sekarang sudah menjadi ISO, Ya, Udah sudah menjadi- dipatenkan lah istilahnya. sudah menjadi standar internasional. Yes. Jadi secara internasional mereka menyebutnya frekuensi equal loudness. Frekuensi Equal loudness. Itu Jadi- sudah dijadikan ISO. Ya, jadi Jadi- buat netizen yang belum tahu bisa scroll lagi lihat konten kita tentang Fletcher and Munson. Nah, balik lagi ke pengajaran tadi, sebetulnya juga mungkin ini ya, Cak, itu mungkin juga nggak bermaksud salah semua gitu. Karena pengetahuannya tentang 340 mili per second gitu. Nah, angka 340 itu dari mana? Tadi seperti yang dijelaskan Pak David. Gitu ya. Ya, jadi enggak artinya jangan jadi marah-marahan atau jangan Oh iya, jadi kan kita harus meluruskan, nggak enggak. apa-apa. Hanya mau memberitahu bahwa hati-hati dengan satuan-satuan ini. Yes. Kan sudah jelas misalnya panjang gelombang. Ya, panjang Berarti- gelombang. Pasti berarti satuannya panjang. Panjang. Iya. Satuan panjang adalah Meter. kan gitu. Yes. Kilometer boleh nggak? Boleh. Berarti itu yang 1000. Nah, milimeter boleh nggak? Boleh. Boleh dong. Tapi harus ada belakangnya meter pasti. Gitu loh maksud saya gitu. Jadi apapun itu yang namanya panjang, tinggi, Ya. gitu ya. Ya. Panjang, tinggi, lebar itu meter, kan gitu. Yes. Benar nggak sih? Dan itu harus ada kesepakatan, Pak. Kalau kita menggunakan meter, harus komit nih. Seterusnya kita menggunakan meter. Ya, Karena sekali lagi loh, Pak, kita di Amerika, mereka biasa dengan miles. Ya, Harus disesuaikan juga, gitu Ya. kan. Atau misalnya kita Feet. sentimeter, loh di tempat lain menggunakan inci. ya. Loh, Inch. kan ini diskusi juga nih, banyak pro audio engineer juga yang, loh kenapa harus kita ininya
21 inch, 15 inch. Ya. Kok susah. Nah, itulah dasar pengetahuan tentang Ya, ini paling itu harus ya. ngerti gitu kan. Oh, 1 inci itu 2,54 cm. Kan itu harus tahu. Jadi Ya. supaya kepala kita ini ketika ngomong inci harus konsekuen inci terus. Ya. Tapi kalau ngomong Ya. meter ya harus satuannya di berapa Ya, sentimeter. ya itu yang kita sebut satuan internasional kali ya. Yes. Ya. Ada yang kalau dulu kalau di Indonesia kita pakainya meter, kalau di Inggris pakainya feet Misalnya, atau nah itu kan feet. misalnya, gitu. Nah, misalnya seperti itu. balik lagi Pak David. Jadi seberapa pentingnya dasar tentang satuan ukur itu harus kita ketahui Pak David. Sangat-sangat. Jadi sudah jelas begitu kita bicara panjang gelombang, Oke. itu ada 2 hal yang harus kita pelajari. Gelombangnya dulu kita ngerti atau enggak? Oke. Karena gelombang macam-macam. Oh iya, betul. Ini kita lagi bahas gelombang bunyi, tapi kan ada gelombang laut. Ya kan? Gelombang air laut, Iya, gelombang air gitu kan. gelombang Yang lebih parah semua ngalami Gelombang gelombang kehidupan. itu susah diukurnya kalau itu. Nah, jadi kita tajam lagi satuannya panjang tadi meter, gelombang di sini adalah kembali lagi sampai muntah-muntah silakan sinusoidal gitu. Gitu. Ya, itu aja. Sine wave, Itu aja saya suka salah ngomong gitu ya. Jadi jangan bagi yang suka kepincut deh. Ya. Kepincut itu apa sih? Kepleset. Kepleset antara ngomong dengan yang ada di otak itu udah biasa. biasa. Cuman kita sekarang ini meluruskan karena mungkin belum ada yang meluruskan kali. Ya, itulah pentingnya berani belajar audio di sini supaya kita meluruskan hal-hal yang salah. Sekali lagi bukan karena kita keminter, sok jago, lebih ngerti, tidak. Bahkan kita terbuka ya Pak David ya. Sangat terbuka. Kita debatable. Jadi kalau Anda ada yang tidak setuju dengan pembicaraan kita, Anda tidak setuju dengan statement-statement Raja Terakhir atau Pak Lurah, tulis di kolom komen. Atau mungkin Anda juga mau melakukan bantahan teknis melalui media, kita nyampein di YouTube, Anda mau bikin YouTube juga silahkan. Silakan banget. Dan kalau saya sih prioritasnya dari awal itu memang mau mensosialisasikan ilmu tentang profesional audio ini di negara saya yang tercinta ini. Memproaudiokan Indonesia dan mengindonesiakan pro audio. Gitu. Asik. Asik. Tapi nggak tahu bagaimana ya. Pokoknya buat saya Indonesia sih menyenangkan. Yes. Apapun yang terjadi buat saya Indonesia menyenangkan gitu. Walaupun apapun lah itu alasannya gitu loh. Jadi saya nggak mau diam di London gitu, diam di negara yang manapun gitu loh. Saya lahir di sini, saya senang di sini, saya senang pecel, saya senang. Harus dong, kita harus proud to be Indonesian. Jadi jangan cukup mami aja yang WNI, anak gue WNA, jangan. Kita harus bangga sebagai orang Indonesia gitu. Emang ada yang begitu ya? Gitu. Coba mana videonya? Wah, Coba. nah, gitu. Kita harus bangga. Kita Serius juga harus ini? bangga dengan akan negara kita, bangga dengan. Saya soalnya nggak pernah nonton gitu-gituan, kecuali dikirim sama para murid gitu loh. Jadi yang selalu para murid yang Pak David ini kalau dibiarin ini kacau nih, sama seperti yang takikan. Ini gara-gara Om Wildan di sini nih, teman-teman saya buka aja nih. Gara-gara Om Wildan nih waktu Dulu itu. kita meluruskan Jack TRS gitu ya. Takian Roy Suryo. Itu saya baru naik tangga belum tahu apa-apa udah langsung di LPDK takikan ya semester berapa? Takikan. Itu saya nggak pernah lupa itu karena saya benar-benar nggak ngerti. Yang takian ditantang debat belum selesai sekarang udah masalah ijazah. Oh itu. Oh itu ya. Iya. Tapi Ya wis kalau- balik lagi ke laptop gitu ya. Udah Jadi kita nggak- kembali satuan ukur saja. Gini. Satuan ukur itu penting. Ya. Satuan ukur itu jangan salah. Ya. Satuan panjang itu adalah Meter. Terserah mau kilometer, milimeter, desimeter, Sentimeter, nanometer, mikrometer, heksameter, gigameter, ada nggak gitu? Ya. Tapi yang penting ketika kita ngomong meter, konsekuen. Konsekuen. Ya, komit. Ya. Ya, meter itu satuan panjang. Ya. Di sebuah science museum atau di sebuah tempat, di satu tempat saya lupa di mana, di Google saja itu ada satuannya bahwa 1 meter itu segini. Ada bendanya, ada bendanya. Itu satuan internasionalnya. Ya, dan bendanya itu nggak boleh mengkerut, nggak boleh mengkerut. Jadi tentunya
barang itu bendanya tidak boleh memuai, tidak boleh mengkerut menjadi sebuah media yang fix terus. Fix terus. Ya. Itulah 1 meter. Oke. Wow. Gitu. Ya, saya jujur terlalu basicnya sampai segitu. Mengapa? Karena dulu saya sering argumen sama murid saya gitu. Memang Bapak yakin saya pernah belajar ini di SMP? Yakin saya bilang. Karena saya pernah. Oh, buktinya gimana? Saya cari buku itu. Di zaman itu masih Gramedia loh. Ya, ya. Gitu. Saya cari buku SMP, SD dan segala macam adanya di fisika bangunan. Ya. Teman-teman kalau sekarang mah nggak usah tapi kasihan toko bukunya. Ya. Jadi ya sekali-sekali ke toko buku. Kalau dulu saya saking begitunya kalau ke toko buku saya baca 2 buku, beli 1 buku. Kalau lagi ada waktu baca 3 buku, beli 1 buku. Gitu. Tapi tetap beli. Ya. Gitu. Kalau mau baca aja di perpustakaan gitu maksud saya. Ya. Ya. Jangan ke toko buku, nggak enak dilihat orang. Tapi karena dananya terbatas ya begitu. Baca 2 buku. Kebetulan saya pembaca yang cepat. Ada 2 jenis manusia. Ada yang baca cepat, bisa masuk, biasanya cepat keluar. Gitu. Ada yang bacanya lambat banget gitu. Tapi begitu masuk, nggak keluar. Ya. Hati-hati dengan masuk dan keluar. Gitu. Yang paling kacau adalah bacanya lambat, masuk. Nggak masuk, nggak keluar. Masuk langsung keluar. Ya. Pak Yas kan? Bukan saya loh. Emang parah loh kalau gitu. Nih seperti sekarang saya ingatkan lagi. Kecepatan bunyi di udara kurang lebih berapa? Kan gitu. Ya. Saya pakai angka 340 meter per detik. Semenjak awal saya ngajar. Waktu saya belajar di London, tidak. Dia pakai selalu hampir di semua buku standarnya 343 atau 345. Tidak pernah ada yang 340. Saya bikin 340 supaya ngitungnya gampang. Satu itu gampang. Yang kedua karena memang suhu yang ada di Eropa dan di Indonesia juga berbeda. Kita punya acuan standar sesuai dari ini kearifan lokal masing-masing. Di mana, nah di situ perbedaan angka itu tidak salah karena memang ada parameter yang mempengaruhi yaitu temperatur. Kira-kira gitu kan? Yes, terutama temperatur. Terutama temperatur. Sebenarnya udah panjang sekali ceritanya. Angin saja orang suka berpikir kalau ada line ray, terus ada angin bertiup kencang, dia bilang, waduh ini line ray-nya kurang bagus karena audionya terbawa angin. Audio bisa terbawa angin gimana caranya coba? Berarti kan kalau ada loudspeaker berbunyi, di sini kita kasih kipas angin yang luar biasa, kecepatannya bisa tambah cepet loh. Apakah mungkin itu? Enggak. Saya benar-benar pernah diajak, kalau teman-teman tahu itu namanya Breuel and Kjær, BNK. BNK ya. Breuel and Kjær itu menjadi DPA ya. Yang untuk komersialnya jadi DPA. Tapi kalau Breuel and Kjær itu mikrofon yang silakan di Google lah. Itu luar biasa. Nah seminar itu dia mengatakan bahwa bunyi itu dipengaruhi oleh kecepatan angin, kecepatan udara yang jadi bisa berbelok gitu. Kan logikanya kalau ada sesuatu yang jalan dikasih angin kan berbelok. Yaitu kalau kertas. Dan itu ilmiah ya Pak ya. Jadi bunyi itu tidak akan bisa dibelokkan meskipun ada kecepatan angin yang. Kalau kecepatan anginnya gila-gilaan bisa. Tetapi percaya atau tidak beloknya hanya 0, sekian. Dan itu ilmiah ya? Sedikit sekali, ilmiah. Ya, dan sudah dibuktikan. Eksperimen. Ada rumusnya nggak karu-karuan. Itu semua yang hitung, pokoknya minimal semua S2. Saya sendiri yang tidak ada S2-nya. Saya S1 aja udah berat banget. Serius. Jadi, tapi saya bicara bahwa, terus apa artinya untuk pro audio gitu? Kalau misalnya berbeloknya hanya 0,01 cm. 0,01 cm itu berapa milimeter? Itu dulu deh. Ayo. Kan ini matematik dasar. Gitu loh. 0,01 cm itu berapa milimeter? Dikalikan atau dibagikan gitu. Kita aja suka salah-salah. Ya saya adalah seorang
pengajar yang selalu bertanya seperti ini supaya lebih terbuka bahwa kita ngomong 340 meter dalam 1 detik. Ya. Oke. Seandainya jarak saya ke recorder, Kamera, ya. ke recorder aja. Ya. Jarak saya ke recorder itu misalnya 1 meter, misalnya. Maka recorder ini akan menangkap suara saya setelah berapa detik. Dia nggak bisa langsung menangkap karena ada kecepatan di udara. Ya. Yang paling mudah. Mengapa saya menyebutnya 340 meter? Seandainya ada orang di rumah itu, seandainya jarak saya dengan rumah ini, seandainya adalah 340 meter. Oke. Bisa nggak ngebayangin gitu? Ya. Boleh aja, ya. Suara saya dengan rumah ini 340 meter. Jaraknya. Seandainya loh, ini Oke. seandainya nggak mungkin, pasti lebih dekat kan? Ini seandainya 340 meter. Nggak tahu juga, mungkin benar juga kali ya, kurang lebihnya. Maka begitu saya, oi gitu, maka yang ada di rumah itu akan mendengar setelah berapa detik. Sekali lagi, kecepatan bunyi di udara 340 meter 1 detik. Ya. Kalau jarak saya dengan rumah ini 340 meter, berarti delaynya, Ya. istilahnya gitu, berapa detik? 1 detik berarti. Kan gitu. Ya. Nah, ini yang menurut saya gampang. Kalau jarak saya dengan rumah ini bukan 340 meter, tapi setengahnya, berarti 340 meter bagi 2 kan? Bagi 2, ya. 170 170. meter. Ya. Maka delaynya berapa detik? Maka suara saya bisa terdengar ke rumah Setengah ini detik setengah berarti. detik. Ya. Kalau itu enak nggak? Ya. Enak Jadi sebetulnya intinya pemilihan angka itu 340. Lalu saya mulai masuk lagi yang statement yang kedua, Pak. Tayangannya seperti ini. Oh, Misalkan subwoofer cross point-nya katakan di 100 dhuwure ya. Berarti 340 dibagi 100 ketemunya 3,4 meter. oh ini lain lagi. Ini bukan, ini masih hal yang sama. Melanjutkan tadi. pengajarnya lain lagi. Sama, pengajarannya sama. Justru itu kita mau melanjutkan. 340 mili per second itu udah salah. Tadi kita luruskan kan. Lalu muncul pemilihan, ini sekali lagi satuan ukurnya juga salah. Karena pemilihan 100 itu, saya yakin ini, kita langsung aja ya. Karena kita udah sering di konten-konten kita sebelumnya. 100 itu adalah frekuensi 100 Hertz. Mengapa dipilih 100? Karena mudah. Nah, ini makanya netizen se-Indonesia Raya saya juga perlu ngomong. Sebetulnya Cak itu tuh sebetulnya juga nggak salah-salah amat. Gue malah mau nyalain lu sebagai pengajar dari dulu di Indonesia. Dia selalu menggunakan frekuensi 100. Ya. Sebetulnya itu bukan jadi acuan, jadi kitab suci bahwa 340 itu dibagi 100. 100 itu dalam konteks 100 Hertz, Bambang. Cuman karena dia dari dulu ngajar selalu menggunakan 100 Hertz, akhirnya dijadiin kitab buat banyak orang. Ya. Gitu loh, Pak. Ngapain ngikutin saya? Malah gue yang disalahin deh. Enggak, maksudnya kan saya udah bilang dari awal jangan pernah Supaya mempermudah, padahal sesimpel itu gitu kan. Kan tadi 340 meter supaya gampang hitungnya, kan gitu. Nantinya akan lebih jelas, percaya deh sama saya. 100 Hz juga demikian. Mengapa saya memilih frekuensi 100 Hz? Ya. Kalau untuk crossover point beda lagi saya milihnya. Saya tidak milih 100 Hz. Hati-hati dengan perkataan cross point. Nah, makanya ini salah juga sebetulnya, Pak. Bukan crossover point masalahnya, dia cross point gitu. Barusan saya juga bisa dibilang salah loh kalau hanya ngomong bahwa biasanya saya kalau milih crossover point itu bisa salah juga. Atau tadi maksud saya adalah begini. Di mixer itu kan suka ada gambar yang twing gitu ya. Twing ntar ada gambarnya. Ya. Gitu. Si low cut ini loh. Oke, low cut filter atau high pass filter gitu atau kan. HPF, high pass filter. Itu kan ada gambarnya. Nah, itu di titik dia menurun. Ya. Ini namanya adalah cut off frekuensi, CUT. Cut off frekuensi. Cut off frekuensi, ya. Bukan crossover. Bukan crossover point. Bukan cross. Cross itu begini. Oke. Cross itu begini. Simpangan pokoknya itu. Cross ya. Cross. Jadi
Kalau yang ini shoot terus ke sini itu berarti yang dikecilkan. Ya, dikecilkan. SPL-nya dipelankan. Kalau yang ini yang rendah yang dipelankan. Oke. Kalau ini tadinya begini, bisa ngerti gak sih kalau begini? Iya, iya. Jadi set gitu. Oke. Oke. Itu berarti yang sebelah sini, ini kiri atau kanan kalau di kamera? Oke, ya, gue ngerti. Ini kanan, ini kiri. Berarti yang low pass filter yang kanan atau yang kiri? Ini kiri ya. Yakin lo, ntar kebalik kacau ini. Ini kiri kan? Kalau ini kiri, berarti kalau kita normal, yang di sebelah kiri ini frekuensi rendah kan? Dari 20 Hz, 25, 31,5, 40, 50, 63, 80, 100, 120, 125, 160. Angka itu tolong dihafalkan juga. Itu angka-angka ajaib dalam dunia pro audio karena hanya segitu angkanya. Ya. Untuk 31 band Oke. yang berarti sepertiga oktav. Ini ngomongnya jadi panjang banget. Tapi intinya adalah yang di sebelah kiri ini yang di cut itu low. Yang di sebelah kanan yang di-cut yang high. Jadi kalau ada dua-duanya kita aktifkan, jadilah band pass filter. Ya. Karena yang kita boleh lewat, yang kita boleh pass. Pass itu kayak boarding pass gitu loh. Passnya mana gitu loh. Boleh lewat, yang boleh lewat itu kalau begini kondisinya, yang boleh pass itu sebuah bandwidth. Gitu. Tapi kalau kita dekatkan, kan bandwidthnya tambah kecil nih. Ya. Bandnya ini tambah kecil sampai dia bersilangan. Cross itu silang ya ampun. Disitulah terjadi crossnya. Cross. Nah, masalahnya crossover point itu yang mana? Yang crossnya ini, yang kalau dalam hal ini di sini, ntar bisa aja di sini. Ya. Bisa aja di sini. Jadi seharusnya bahkan tidak menggunakan istilah crossover point sebetulnya. Lain, cut off frekuensi dengan crossover point. It's different thing. Different gitu, thing. Ya. Different animal. Different animal. Iya itu beda hal. Supaya ini lurus loh ya, karena supaya cepet gampang orang langsung asal ngomong crossover point. Padahal itu berbeda dengan cut off frekuensi. Beda. Frekuensi. Ya, cut off frekuensi Nah, berbeda. konteks yang tadi dibahas tentang low cut atau high pass filter itu sebetulnya lebih tepat menggunakan diksi Cut off frekuensi. Ya, itu dilihat aja gitu di Google, dilihat gitu ya. Jangan gara-gara saya ngomong gitu terus udah diterima matang-matang begitu, belum tentu gitu loh. Karena dan kita bukan bermaksud menguliti cari kesalahan, bukan gitu. Karena ternyata penggunaan kata standar internasional dalam hal ilmiah itu tuh penting. Bahaya karena kalau bahasanya tuh harus sama standarisasinya. Bahaya sekali. Sama seperti misalnya ya. Misalnya ini saya ngomong ya. Selesaiin dulu yang ini ya. Supaya tuntas dulu ya. Tadi Pak Yos sudah loncat juga ke 100 sih, yang ini kan belum selesai. 300. Soalnya nyambung Pak, itu tadi Pak, penggunaan pilihan katanya tuh yang satu tadi kita bahas tentang 340. satuan meter jarak. Lalu satuan waktu kita bahas tentang second gitu kan. Lalu kita masuk kepada frekuensi, padahal maksudnya 100 itu sebetulnya frekuensi, tetapi disebut cross point. Itu lebih jauh lagi karena kalimat penuhnya aja sebenarnya crossover point. Itu pun juga salah digunakan dalam diksi ini, dalam konteks ini, lebih tepatnya konteks ya. Karena yang seharusnya disebut adalah cut off point. Setuju sampai di situ? Sangat setuju, tapi kalau memang ada yang mengatakan seperti itu, mohon maaf ya, itu nggak benar loh. Iya, karena bukan cross point, karena kalau cross itu pertemuan. Tapi bukan berarti kalau nggak benar lalu tidak bisa dibenarkan. Dibenarkan saja, nggak ada masalah gitu loh. Toh orang kecitut apa nih? Ya, cuman kepleset ngomong. Semoga kita positifnya kan kita kepleset ngomong kan biasa aja gitu loh. Tapi jangan yakin. Dan yang penting jangan diikuti sebagai sebuah kebenaran karena si pendengarnya. Nanti kan seterusnya kan anak cucu dan komunitas-komunitas yang itu yang saya sangat-sangat takuti gitu. Artinya mesti dari bawah dulu pelan-pelan. Kalau udah yakin, yuk kita ngajar gitu. Karena pedagogi atau skill untuk mengajar juga berbeda gitu loh. Skill untuk mengajar itu tidak semudah. Saya tidak ngomong orang yang basicnya kurang baik lalu mentuning atau men-set sebuah sistem itu
sebuah sound system, ya kita sebutnya sebuah sound system, sebuah instalasi yang berisikan peralatan elektronik yang berurusan dengan audio, misalnya mikrofon, ada konektornya, ada kabelnya, masuk ke preamp. Dari preamp itu biasanya sudah built-in di mixer, kalau mixer analog ya. Lalu dari mixer analog tersebut tidak diapa-apakan, hanya dilewati saja, keluarlah dia ke main outputnya misalnya. Main outputnya nanti akan keluar misalnya ke power amplifier. Power amplifier ini bisa kita bilang kelasnya apa. Sekarang banyak soalnya kelasnya. Kalau dulu hanya ada kelas A, B, C, D gitu ya. Setelah itu menjadi sangat berkembang seperti bagaimana gitu loh. Saya juga kurang mengerti yang kesananya gitu loh. Ya, tapi kita bisa belajar, bukan nggak bisa belajar. Nah, itulah sebuah instalasi sound system gitu loh ya. Terus kalau basicnya kurang kuat terus nggak bisa gitu, nggak juga gitu, bisa aja bisa, cuman mungkin kurang efisien atau bagaimana gitu yang harusnya mungkin bisa lebih tepatnya kalau teorinya basic audionya nggak kuat, nanti analytical skillnya ketika menemukan sebuah permasalahan akhirnya dasarnya kurang gitu. Sehingga nanti penyelesaiannya pun terhadap masalah itu lebih kepada feeling, lebih kepada asumsi, coba-coba. Nah, itulah bedanya orang sekolah sama enggak. Itulah bedanya orang teori sama orang praktikal, gitu kan. Orang belajar itu, kalau saya ngotot, pokoknya saya ngotot aja gitu. Saya mau kapanpun saya masuk kelas, pelajarannya misalnya tentang patch bay, tetap saya balik ke basic dulu. Ya, harus saya masuk kelas, pelajarannya tentang slew rate, tentang damping factor, tetap aja saya ke basic dulu. Kalau enggak gimana kita bisa tahu gitu bahwa amplifier kelas apa sih sekarang, kelas H ini slow rate-nya kenapa lebih kecil dibanding kelas B misalnya gitu. Terus gimana kita bisa menerangkan tanpa kita tahu satuan itu dulu. Jangan salah loh ya, satuan dalam dunia audio itu nggak banyak sebetulnya. Tapi kalau panjang waktu saya inget banget. Jarak dan waktu lah itu lagi. Panjang itu lebih kuat. Iya, kembali lagi 340 meter dalam Pro Media, we serve you better.